Saya yakin sepanjang masa sampai hari kiamat, Bapak Ibu, tidak semua korban kaum muslimin ini akan diterima oleh Allah. Karena ada yang meniru Qabil, ada yang meniru Habil. Qabil tidak patuh kepada Allah, Habil patuh. Ada pertanyaan orang, Pak Ustaz, mana dahulu sifat fujur itu masuk ke diri manusia, jo sifat takwa. Kalau kita cari surah Asy-Syamsi itu, Pak, dahulu sifat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sajak apabila masuknya, sajak dari bayi. Ambo anak nomor 2 di orang gaya ambo, Pak. Kakak ambo meninggal. Kemudian adik ambo nan bonsu itu ambo menjapui. Dahulu kan tak ada bidan. Menjapui orang nan pandai menjauhi anak kalaye. Ambo menjapui. Orang gaya ambo sedang membuat randang. Nyoba simpuh di dapur. Dulu kan ada kompor gas. Rasanya kalaya diang. Anjapui inyi tu bila. Ada nyi abi nama. Asabalu nambo pai menyapui nyi abi ko. Anan biye ko kami babiye ba. Ala nyoboy kopi talue. Untuk ago biye ikut tangka penyakit maruyan. Orang sudah melayan biasanya ada darah putihnya naik ke kepala, tu ndak tanggung sakitnya. Kopi talu ko penangkis itu. Inge sebelum kanai bakulime sebelum Nabi maminte sebelum nanyut. Atulah nyuruh mau mambiak garito gadang untuk ago biai baiko dan ambui boto. Baitu boto dan ambui kakak anak ko keluar lagi. Kasu anak di dalam rahim, Pak. Tu kakak anak namanya di Padang orang. Tapi nama aslinya placenta. Ala siap dia. Orang nan pandai menjauhi orang beranak ko tibo, apa rui dia lah bakabe kakak anak lah keluar, kopi lah nyo minum. Atingga memandian bayi itu saya beliau telah. Jadi kaum muslimin para jamaah, bapa sakitan orang beranak, atulah tahu mo. Siapa dia? Sudah tu siapa? Istri. Orang lain tidak tahu mo. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita lihat hikmah dari sana? Orang yang bisa membaca hikmah ketika orang melahirkan itu, bapak-bapak, tidak akan ada orang menghardi orang tuanya. Tidak akan ada orang memukul orang tuanya. Dan tidak akan pernah ada orang mengantarkan ibunya ke panti jompo. Iya kan? Karena kasih sayang ibu, semenjak kita setetes mani sampai segumpal darah berubah jadi daging, kemudian beliau itu hamil selama 9 bulan 10 hari, lah hampir awak laye nyondak pandai berjalan lurui malayan anak antarui duit jo mati. Ya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah yang terhormat, melihat yang seperti itu kita bisa memetik hikmah. Ada lagi istri Nabi yang tidak bisa melihat hikmah itu? Ada. Kalau anak Nabi Adam tadi Qabil. Beranikah kita menyalahkan Nabi Adam anaknya seperti itu? Tidak. Karena anak itu tidak dapat hidayah. Istri Nabi adanya nandurako ke Allah. Ada istri Nabi Nuh, jo istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini Pak, kerjanya jadi agen LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender.
Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tu, laki rapuat, bini tinggi. Apa kata Nabi Lut kepada umatnya? Hai umatku, sajak dunia dibuai Allah, tidak ada orang seperti kalian ini. Kenapa kalian tak mau menikah dengan perempuan? Wahai kaumku yang perempuan, kenapa engkau tak mau bersuami dengan laki-laki? Engkau lakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum engkau. Tidak bisa sadar-sadar orang tu, Pak. Ada suruh ada Allah malaikat mancuan orang. Tapi malaikat itu datang wajahnya seperti laki-laki tampan. Hanya minta lah di orang-orang kalau di kampung Panak Jawi namanya, Pak. Ya kan? Itu bujang-bujangmu yang ganteng itu berikan kepada kami. Kami lebih suka itu daripada anak gadismu yang cantik. Ya kan? Nabi Lut cameh, Pak. Karenanya bisa merampok saya mencari anak bujang ganteng tu. Tapi anak bujang tu kiranya malaikat. Lut, engkau jangan cemas. Karena dia sudah di puncak kedurhakaan, saya disuruh oleh Allah untuk menghukumnya. Maka semuanya akan hancur, termasuk istrimu. Jadi istri Nabi sebab tak bisa dia bagi petunjuk le. Apalah ya ustaz? Di kalau ada bini ustaz, Pak, bau sao di PT Budanir, tujuan ustaznya Pak Salahan. Budanir tu ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Dia suka menyalangan orang pitih tapi pakai bungo atau PT Budanir namanya. PT Badan Usaha Dana Rentenir. Jadi orang yang tidak dapat hidayah tidak akan mungkin bisa membaca hikmah. Tidak mungkin. Nah, kini bertanya membawa apa-apa lah. Apa hikmahnya karambi pakai sabui dibuai Allah? Bang kau tidak langsung saya tempuruang mudah awak membalak. Bang kau pakai sabui. Ikan? Karena karambi kau Pak, indah ada nambah tarati orang menjatuhan dari batang itu. Kalau di piaman rato-rato kan karambi tinggi. Baitunya panjang, batangnya titih, palapahnya kadudui, nyo piwah tampuk kakida, nyo geliang badan kasuo, balambin tibo di bawah. Nah, donya turunannya tali do Pak. Ya kan? Karena karambi kolai punya sabui, walaupun kabatu jatuhnya Pak, ndak pacahnya. Atung kau karambi pakai sabui. Tapi tatapnya taniayo Pak. Bab itu. Sudah turun ke bawah tu di sulu orang coba sirun ciang, di kubah orang sabui, tapi nyo sabar saya. Semua jawi korban lah Pak. Kok kawannya di dabi gua anan tagak siko masih makar rumpui, ndak ada stres ya. Mungkin kok awak dipaririin serupa jawi itu Pak. Adi dabi kawan awak cik, awak nanalungkan dabi stres ya. Jawi ndak. Dibawa karambi tadi kalakang, dilakak je pungguang ladiang, balah dua badan, nyo sabar. Allah berakhir penderitaannya sinan alun. Latajakang, kukuran sudah bakikie. Kok kukuran biasa ndak baru. Jo motor listrik nyo jalanan di orang. Sabalun tatam puruang ndak nyo antian. Allah berakhir alun. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Nyorameh di orang juayangi. Tapi nyo sabar, tidak ada mengandung. Manusia indah Pak.
dapat daging korban, ndak alhamdulillahnya bacor. Aja. Si kuah Jawi dan korban, kau gomok saja lagi. Ikan, ndak ada daging padek. Abacola Nabi Ibrahim, basuh dia ikmah. Nabi Ibrahim tu saratu iku mandabi Jawi diantan daging ke rumahnya. Ajawe ma qarraba ma laisa indi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kalau dimasukkan Inggris dan Portugis itu mungkin lebih 400 tahun. Jadi ketika mereka menjajah, mereka bagi di kapling-kaplingnya Asia Tenggara ini. Inggris menjajah Hong Kong, Malaysia dan India. Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apa bedanya? Kalau Inggris kepandaiannya ditinggalkan untuk negara yang dijajahnya. Dulu Malaysia belajar dengan kita, sekarang dia maju dari kita. Begitu juga Hong Kong dan India. Nah, kebetulan qadarullah yang menjajah kita Belanda. Awak ditipu di Belanda ke Pak? Jolongnya nyo kemari kerjasama dagang. Dinamakanlah POC. Sudah tu kerjasama tani, nyo suruh awak menanam kopi. Buahnya di nyo, daunnya di awak. Sampai kini amojo orang awak baru menjual kawa daun. Tu minuman orang tajajah. Anan dicari Belanda sawananya apa? Ameh. Karena Sumatera ko namanya Pulau Ameh. Sajurai ke Banuruhum, sajurai ke Banu Cino, sajurai ke Pulau Ameh nangko. Pulau Ameh itu Sumatera. Di mana paling banyak Ameh itu di Sumatera? Di Bangko. Mangko nyobueklah pantun di orang Minang. Pandulang sandulang lai, pandulang Ameh di Bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nantingga cako. Kemudian hikmahnya lai, mangko Jawi di Dabih ditukar di Allah sama so Nabi Ibrahim jo kambiang, hikmahnya. Kalau jadilah Ismail disembelih dulu, tidak dipanggil oleh Allah. Allah kan memanggil ketika Nabi Ibrahim akan mencecahkan pisau di leher anaknya. Dia sudah bulat tekad, istrinya telah memau, anaknya tidak menolak. Lah sairiang tabuh jo pagih namanya. Nadonan malangi lagi.
Kalau coba so Minang akato Nabi Ismail tu kayaknya ketika kadidabiah. Kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Apa nan ayah lihat? Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fandur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Iko bayoyo namanya atau mamaso? Kalau bahasanya tu bahasa alu itu Pak, bayoyo. Nah, kalau mamaso nak itu Ismail lawara pitih dan Nabi mencari lantang. Dari ketik pajasirah yang dulu kinilah berumur 11 tahun. Lawara biayai duiang. Tuaden sana membiayai. Kini wangnya suruh dabih di Allah. Amu hendak amu hang tingkurang dan pisahan nyawa danang. Tu paksaan. Tapi bahasa Nabi Ibrahim tak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah oleh ayah dan ibunya itu? Qala ya abatif al, kerjakanlah ya ayah. Ma tu'maru, sesuai jo perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar. Kok coba so Minang Pak? Nabi Ismail tak pandai bahasa Minang tu. Tapi kok coba so Minang? Sepanjang kata-kata ayah nan tanta kepada ambo, bak padi boneh satangkai indak sabiji jo nanampo, bak kayu tarikh samato indak bacampu jo pengubah, jo tangan kanan nambo ganggam ya, jo jari manih nambo punjongi, sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang ya, kok ayat di kandungan badan indak kalupo tu rasanya. Tu kok jo bahasa Minang, coba ulang balik. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, langan baju lah disensiangan katejan kanai darah, muko anak lah ditutui jo daun kayu supaya jan maraso ibu mandabianya. Bismillahi Allahu Akbar. Kece orang Minang ganggang sapadi pisau tu ketiba dilihat. Itu hebatnya orang Minang ke Pak. Ganggang sapadi itu barakolah ukurannya. Ada je celai ukuran orang Minang kau. Baralanya sangin lah je. Anan sangin tu sampai kini mau tak tahu dua anan sangin. Jadi sangin le pisau ke mengarik liye. Wanadainahu ayya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini hanya cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi akan bodabih ya Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar dibawa dari serugo. Asia nombor untung Pak. Apa hikmahnya korban diawak kini ditukar jo kambiang. Hikmah. Kok jadilah Ismail tu didabih lo Pak. Tapaso mendabih anak tiap tahun. Apalah stres lah tiba orang haji.
Dicali anak nang dikorbankan tu nang gapuk, nan gagah, nan rancak, ndak boleh nan kurui. Nampak tulang rusuknya ndak boleh. Harus nambah daging. Nah. Kok lain 5 anak dikorbanan cik tinggal jompel. Aku anak cik. Ma tinggal kalau di Nabi. Dia buat dulu anak pun anggap panyantun tu pak, panggala, panalepon, ya kan pagarah. Badang enggak puak gagak lo tu. Tapi kok kadi Nabi mungkin tak mau. Namanya si Patli tinggal di Cakung. Patli, tahun kini ko ayah bermimpi nak kecil Allah Patli nang kadi Nabi rai waji tahun kini ko. Anyo ndak kawangi dah pak, ndak kabonginya. Ya kan? Tapi ya katanya, ya ayah kalai kapuk je. Umur ayah lah 70, lepas tu mati je. Aku ayah jadi Nabi lah. Apa kecewa? Itulah hikmahnya. Tidak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nan kita dabiah tu binatang korban. Nan perlu kita kaji korban ko ndak pakaro mampu ke doba, tapi pakaro mau. Apa mengkamu bape Android membeli paket bara setahun. Itu kan dek mau. Orang nan tak mau pak apa biasa saja. Ya kan? Abara setahun beli paket. Nan parokok bara membeli rokok sari. Berkorban tak satu. Nyo karate dia melekat di jeola. Beli paket mampu membeli rokok putuh bauleh je merokok. Ya kan? Sebatang ustaz tak ada orang merokok 2 batang dah memang sebatang. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah ambola 5 balai tahun pensiun go kalau tiba Agus. Tapi bisa berkorban ba? Mau? Mana buang taruh? Ya kan? Sebab orang lah pensiun kau pak nak sekadang dulu gaji lain. Nak sekadang dulu le. Mana buang ah? Kalau kita mau menabung, jangankan orang pensiun yang pasti ada malakinya mati kok 2 juta akan menerima jo 2 juta tu malakinya mati. Iya kan? Ditabungkan sebagian bisa. Iya. Adolah orang bertanya berapa halonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran salah ke Allah. Tapi Nabi nak sana ngati umatnya nyo jawab. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cie pahalanya. Dihitung 1 kebajikan. Awak jalan ke metong bulu jawi tu pak janggui embogo supaya metong baralai. Ya kan? Apa ke metong bulu jawi? Begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kaum muslimin supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doanya kan tak panjang itu. Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya ya Allah, agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan hikmah dari Engkau. Kaum muslimin, para jemaah di ambo kemari pai ko di ambo orang walaupun banyak di negari awak. Patangko kamai 50 kota sekali itu ambo ke sinan. Ambo terima sejarah sinan dari ma orang mai ke dulu. Sabok jalannya pak belok-belok dalam rimbo. Mungkin dulu alun-ado jalannya. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu jo parau dari sungai.
Iya kan? Apalah buahnya di senan. Aku rancak negari diunyi macam. Iya kan? Apailah Pak ke senan? Dari mana orang mai kau tinggal? Dari masanya dulu. Iya kan? Tak mungkin melalui bukit lurah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau ndak joto lah Pak, mungkin sampai kali cakap yorimau lunti boyak senan. Lunti boleh. Jauh aja negari. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis, di balik bukit ada negari. Itu bukit lo balik, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada lurah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada lurah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3000 km per jam. Tapi dia ada lurah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan? Dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yang punya angin, yaitunya Allah. Itu nangka kita fikir saja kini, sebab di mahsyar nanti tidak ada bukit lain. Data saja, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tidak taluknya di tabangan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari itu. Karena apa? Karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika hidup, nyoba. Di akhirat nanti awak menuai selai, nan kadituai itu sesuai dengan kita tanam. Mangko jangan menanam kacang miang selama hidup kau. Tanamlah kacang kedele. Tinggi gizinya dimakan orang. Tapi kalau kacang miang nan ditanam, kacang miang lo dituai di akhirat nanti. Di Minang dua namanya tu Pak. Ada di nama orang kacang miang, nang kedua namanya bio-bio. Nan banamo kacang miang galanya si bio-bio biasa hidup di baluka. Dia ingin serupa orang pulau bagayui di rantiang kayu bagagang di jalan tanah. Ya kan? Buahnya labe baduyun-duyun sabantu jo kacang paga. Kulit bakilik kunyang ame, aluih bak bulu anak kucing itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sabatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Barala sakit kapadiahnya tanyo ka urang nalakane ambo alun mencuba lagi. Anjan jadi bio-bio ko awak hidup di tengah masyarakat. Okay? Jadi awak ndaknya jadi batang anau. Ada ndak apa nan orang lintau? Baik. Batu bule, balai tongah, tapi selo, lubuk jantan, stangkai, kawai, awaduri, Tanjung Bonai atau lintau. Ambo kalau mengaji ke senan Pak kepatang ko nyowe orang teh talu niro. Ko teh talu agolah. Teh talu niro Pak. Bamang ko itu sinan banyak anau. Apa ko anau ko batanam ko Pak? Indah Ustaz. Caliak de Ustaz batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanjik. Jadi asa do anau nyopanjik de sigai. Kini tak balik Pak, anau memanjik sigai. Kan? Kini lah banyak nan tak balik Pak, tunggu kacau negari ko.
Dahulu ninya mama gua bapa patahnya. Ayo sesuai pepatahnya tu. Aye jani saya nyolandai jalan raya titisan batu batamu cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Akini ndak si picik daun si picik pembungkus daun jilatang nan cadik mengulicik nan bodoh membayutang. Akini itu. Tumbuh tak rago kadi tanam gadang dak usah kadi pupuk barabuik sigai memanjek. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat jo saguan nau tu pak. Ado galamai nama retik-retik tu. Tu di serang kerambi ya detik. Galamai gegek namanya. Iya kan? Bisa dibuat lapik, bisa dibuat lompong. Nan el jope itu sih banyak bahasa Minang mah. Lapik, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak atau tangan nalake itu. Lapu aja. Lah habis sagunya tabuang batangnya indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai juga kasau kapaga narancak wana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Atu anau tu pak. Buah niro manih buahnya lama. Kok diabuh niro tu menjadi saka gulu anau nu. Diparam menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, saganya ambil ke kalam ijuaknya lapih ke tali. Laika namuh miang nalake di palapahnya paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuy taki rang namokan jorabu mengkonyo idui. Atu anau tu pak. Jadi anak tu ndak ada nan tabuang cik jo. Amo de tua awak ndaknya di tengah masyarakat. Iko awak alun mati le orang ndak tahu saja awak lentai lah bentuk mati saja awak. Tu ndak ada gunanya duit lo ajak mati mana. Jadi anak tu batangnya nanindak gadang bana. Kok jatuh silaro tuo jatuh balungguk di rumpunnya indak menggadu kiri kanan. Indak memilih sampai tumbuh di lereng di tanah data walau di gurun tanah lapuang inyo basanang hati yo. Mudah hidupnya. Ya kan? Bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah khairun nas may yanfa'un nas. Manusia nan paling baik tu nan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa berpikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak percuma apa yang kau ciptakan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab neraka. Bapak-bapak tadi panitia mengecean, kaum muslimin, kalau ada kertas pertanyaan silakan bapak-bapak mengantarkannya ke depan. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita malam ini. Ada enggak yang telah menulis pertanyaan di kertas? Ada enggak? Nah, kalau enggak siapkan subuh kita jawab. Ada? Ada Pak? Yang kertas kalau mengecek lama selesainya Pak. Ya kan? Saya sudah sampaikan kepada Ananda Endri siang tadi. Kalau ada kawatannya, ya kan? Tulis di karate, antang ke muka.
Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Kaum muslimin kalau tidak, ya kan? Insya Allah kita sambung pagi subuh dengan judul manfaat ibadah haji. Nah, di kalau iko pak coret-coret di karate boleh ada jo interaksi ya Pak. Tapi jangan barik-barik na pertanyaan. Bah itu Ustad kun ado ke DRS ko gedo Pak. Lapis sekolah kamu saja kurang saya buat. Datu indah DRS indah. Cuma DRS ku mungkin artinya dakwah raun sawali. Nah itu. Bang ko jan barik na pertanyaan Ustaz. Karena ilmu ambo kurang sekolah sangguang. Mengaji ndak sampai katam sulit lambo bacerito. Ndak mungkin si bisu ka menyanyi. Mustahil si lumpuh ka menari ba alo si buto ka membimbing. Jadi naring-naringan saja pertanyaan apa subuh besok. Mudah-mudahan kita diberi juga kesehatan oleh Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.